mantap ini pokoknya. Momen-momen yang sangat hebat, momen yang sangat istimewa kita ini. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sehat, Alhamdulillah sehat. alhamdulillah. Jadi momen-momen yang bahagia ini tentunya kita itu melantunkan sholawat sebenarnya itu. Jadi momen-momen bahagia itu jangan sampai cepat berlalu. Iyalah, bahagia. Kita setelah sekian lama berpisah dapat berjumpa kembali. Jadi karena situasi dan posisi kita, tempat tinggal kita itu kan berjauhan. Saat ini berjauhan, kita kan tidak tahu malah akan ke depan seperti apa. Yang penting tuh kata apa itu, kita tuh harus bersabar untuk menjalankan sesuatu apapun, karena perjalanan kita ini semakin ke depan, semakin ke atas, semakin banyak ujian dan cobaan. Nah, makanya kalau kita benar-benar belajar untuk bersabar, nah ini takutnya itu dari guru kita itu kita ndak mumpuni jatuh seperti itu. Tapi ya alhamdulillah Rabbil alamin loh, Dam. Kenapa nih Pak? Iya, Abah itu kalau sudah memberikan pitutur kepada kita itu benar-benar kerasa di hati nyes gitu. Nyes. Jadi pituturnya itu benar-benar masuk. Karena hati itu benar. Karena apa yang beliau katakan itu banyak bukti yang diucapkan. Contoh ini contoh. Gimana? Ini coba panjenengan tuh lihat bangunan-bangunan yang sudah didirikan oleh Abah, tanpa Abah itu ada di bangunan sini ya tetap berdiri toh. Itu yang harus kita contoh, Dam. Kalau menurut panjenengan gimana, Dam? Berarti Baroto udah berapa kali ke sini? Kalau saya ke sini ini sudah 6 kali, Dam. Semenjak Abah kemarin itu 6 kali ke sini. 6 kali. Oh, berarti kalau Baroto tahu ya pembangunan di sini itu. Iya, Abah tuh waktu itu masih berada di penjara, Dam. Saya sudah ke sini, ini sudah berjalan. Yang di sini ini. Terus ketika Abah itu pulang, nah yang belakang itu sudah tahu belum itu? Belum. Nah, di belakang pondok itu juga dibangun rumah gebyok. Pondok juga ya? Iya. Sawung gede. Cuman semuanya itu terbuat dari kayu. Kayak di panggung gitu loh. Iya, kayak depan ini. Nah, seperti itu, pendopo depan itu. Kalau kita sendiri, Mbah, kalau kita sendiri itu sebutnya, kalau Sunda tuh pangling. Pangling ya? Ngerti nggak, pangling? Wah, kalau bahasa Sunda kurang paham saya. Kadang Jakarta juga pangling ngomong. Pangling ya? Pangling tuh jadi kayak terkesima lah, bingung terkesima gitu. Karena misalnya kita udah lama ke sini, terus datang ke sini lihat bangunan kayak gini nih, ada bangunan gede, ada ini, ada itu banyak bangunan yang lagi dibangun. Jadi pembangunannya pesat. Jadi kita tuh kayak kagum. Bingung plus kagum. Iya. Jadi kalau masalah pangling lama ndak masuk, kok masuk ada perubahan pangling ya? Oh, pangling. Sama, paham saya kalau itu. Kalau Jawa apa itu? Ya sama. Pangling. Pangling. Ya, apa pangling? Oh, wah. Pangling saya dengan
jenengan misalnya seperti itu. ada perubahan gitu. Ada perubahan. Kita ketemu seorang berubah, kita pangkling gitu. Pangkling. Nah, Loh, seperti itu dulu Mbak, jenggotnya panjang sekarang pendek loh. Pangkling. pangkling. Iya itu. Iya, seperti itu Mbak. Iya, Nah, kalau kita pangling, kalau di pangkling. Sunda tuh pangling, pangkling. Sama itu. Mirip lah, mirip. Mirip sama. Nah, kalau kita kesini tuh pangkling karena udah banyak perubahan. Dulu kan ini nggak ada kan, Nggak ada. nggak ada. Terus ini, terus sebelah sana juga nggak ada, Nggak belum ada. kan. Sebelah sini kayak candi-candi itu, lampu-lampu juga nggak ada juga itu lampu-lampu. Jadi pangkling kita kesini tuh. Meskipun bahasanya Abah itu tidak tinggal di sini, tapi pondok tuh tetap terurus, Terurus. malah membangun. Bener itu. Buat panjenengan sudah berapa kali semenjak panjenengan itu pulang ke Jawa Barat? Ini baru pertama kali Mbak. Baru pertama kali ya? Karena kemarin pulang itu dari sini sebelum Lebaran. Lebaran kita silaturahmi sama ada orang tua juga di Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah tuh hampir 3 minggu. Jadi Lebaran 2 minggu apa pulang itu dari Jawa Tengah itu. Terus ke Jawa Barat. Jadi nggak langsung ke Jawa Barat Mbak kemarin itu. Kita ada orang tua juga di Jawa Tengah. Nah, pas di Jawa Barat tuh udah nggak kemana-mana. Karena Jawa Barat sendiri ya mungkin sebagian udah pada tahu kalau aku tinggal di gunung gitu. Jadi tinggal di gunung. Dia tinggal di gunung, sudah fokus di gunung, nggak kemana-mana. Itu kisaran hampir 3 bulan baru turun. Baru bisa turun, kita bisa turun dari gunung itu bisa ke kota lah, bahasanya bisa ke kota. Setelah mau 3 bulan baru bisa ke kota. Ini lepas dari sini tuh hampir di gunung 3 bulan di gunung itu. Kalau saya ya alhamdulillah Rabbil alamin sampai sekarang itu 7 kali. Tapi yang 1 kali tidak bertemu. Saya nyampe sini Abah sama anak-anak santri lagi pada ke pantai katanya. Jadi pas nyampe sini tuh maghrib waktu itu. Jadi saya akhirnya kembalilah pulang ke Kediri seperti itu. Berarti kalau Mbak itu ya karena memang deket sih ya enak. Iya, saya itu cuman waktu 2 jam dan berangkat ke sini itu. Kalau kita kan ke sini mau bolak-balik juga agak PR gitu kan. Iya, perjalanannya kan udah cukup sejam 2 jam. Kemarin aja itu 15 jam ke sini tuh. Tapi ya seberapapun jauh jaraknya, yang penting dekat di hati. Dekat di hati. Yang penting dekat di hati. Mantap. Saling doa mendoakan. Ya, yang terpenting itu kita tuh tetap bisa menjaga seduluran kita, ya toh. Kita itu meskipun jauh, yang penting tidak lepas dari persaudaraan yang dalam kita ini. Soalnya apa, kita itu yo sama-sama satu perjuangan. Jadi waktu guru kamu aku hajar, kamu juga ikut kehajar lah, pada akhirnya ingat kan, kamu ikut jadi murid saya juga. Seperti itu. Perjalanan dulu tuh ya disebut ruwet ya, ruwet iya. Tapi ya, alhamdulillah. Makanya saya itu terus menerus untuk mendekat ke Abah itu apa? Karena saya tuh merasa benar-benar punya rasa salah yang begitu besar dan iya. Terus setelah aku gali, ternyata ucapan-ucapan yang diucapkan Abah ke saya itu tak rasakan ada hikmahnya, benar-benar besar, membuka pintu hati saya seperti itu. Makanya saya itu benar-benar pengen meminta maaf dengan Abahku Samsudin itu dengan sebesar-besarnya dan dalam hati yang paling dalam dalam seperti itu.
Dan saya tuh berharap buat panjenengan juga, mudah-mudahan panjenengan itu ya tobatnya itu ya bener-bener tobatan nasuha, tobat bener-bener tobat gitu loh maksud saya Iya, itu. kita saling mendoakan saja lah gitu. Iya. Mudah-mudahan kita yang masih baru belajar agama ini gitu kan, Ya memang cara mudah-mudahan belajar ya toh. selalu diberikan keistiqomahan Ya amin dalam amin. tobat, dalam kebaikan ini, dalam tobat Iya. itu diberikan keistiqomahan. Dan juga buat sahabat-sahabat lover batin, subscriber batin dan lover kita, subscribe kita, panjenengan harus terus menyemangati kita berdua agar kita ini semakin ke depan semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Karena Kalau di Bahro, menurut pandangan Baroto, seorang sosok Abah Gus Samsudin itu bagaimana? Kita menurut pandangan pribadi ya. iya. Nah, kalau menurut pandangan saya, tapi sebenarnya saya itu mulai sekarang tuh ya tidak maulah membuka-buka kerahasiaan yang sebenarnya. Karena apa? Takutnya orang yang nggak suka itu semakin kepanasan, semakin memaki-maki. Dan sebenarnya ini jujur ya, kalau menurut pengalaman ilmu saya, sepengertian saya, memang kalau Gus Samsudin itu tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika beliau itu sudah didatangi dan yang masuk di tubuh Abah itu Mbah Tin Saridin itu, wah benar-benar bahaya. Karena apa? Apa yang diucapkan itu semuanya itu baik, halus, tapi semuanya itu benar-benar benar. Benar-benar Benar. dibuktikan gitu. Bisa dibuktikan. Suatu contoh, karena ya ini mohon maaf, panjenengan tuh tak kasih tahu. Karena setiap manusia itu mempunyai kepercayaan sendiri-sendiri dan keyakinan sendiri-sendiri. Kalau orang itu tidak tahu, meskipun dikasih tahu, karena yang dikasih tahu itu orangnya tidak suka, ya tidak percaya, pasti menghina-hina. Karena apa? Tidak tahu dan tidak mengerti dan tidak suka itu repot. Dan beda dengan pengalaman saya. Kalau saya itu wah, karena musuh dulu itu benar-benar musuh saya. Iya, kalau kita kan memang sebagai pertama satu zaman juga sama Abah, ngalamin juga jadi musuh juga. Musuh ya. Kita tuh sudah komplit sebenarnya. Komplit ya. Musuhi ya pernah, gelut ya sering. Orang musuhnya kadang jarang gelut, tidak berani. Iya, berani di belakang doang kan. Beraninya belakang. Wah, apa gini ya. Kalau di belakang tuh wah, di belakang kayak singa. Depan kayak kucing. Alah, kayak kucing. Cingkluk. Kalau kita kan di belakang ngomongin, depan gelut beneran. Kita itu karena kan laki-laki sejati kita tuh. Gentleman kok kita. Kalau kita nggak ngomong di belakang. Iya, mantap itu. Kita pengalaman kan seperti itu. Di belakang ngomongin, di depan musuhin tenan, beneran itu. Ribut beneran. Jadi pengalaman tenan. Sekarang alhamdulillah mungkin barokahnya dari Abah, kita jadi keluarga juga sekarang itu. Yang tadi jadi musuh, benar-benar musuh, sekarang jadi keluarga yang memang sangat menghormati dan mencintai Abah. Mungkin dalam mencintai dan menghormati Abah, meskipun saya sama Mbah Suroto itu sama di jalur yang sama, musuh Abah, tapi yang kita punya sudut pandang tersendiri mengenai Abah. Ada sisi kehidupan Abah atau rahasia Abah, dalam sudut pandang kita pasti ada perbedaan.
Mm-mm. Nah, makanya kenapa tadi aku nanya bagaimana menurut Mbah Roto ini sosok seorang Gus Samsudin seperti itu. Mm-mm. Kita terlepas dari orang-orang yang suka ngejelekin nyindir, nggak Mm-mm. suka ya biarin aja ngomongin di belakang toh. Nah ini Nggak kalau apa-apa. untuk saat ini tuh gimana kalau kita memusatkan pikiran dan hati kita itu menjadi satu, Mm-mm. terus kita itu gimana caranya biar Abah itu sama kita itu lebih percaya dan beliau itu lebih yakin kalau kita itu benar-benar sudah Tobat tobat, sudah ya, berubah ke jalan benar belajar lebih baik baik. lagi. Gimana kalau Lebih kita itu baik sepakat lagi. untuk benar-benar menjadi muridnya Murid. Abah, gimana maksudnya murid di dalam tentang belajar baik ini. Kita tuh memang selalu memporsikan diri sebagai murid sebenarnya. Mm-mm. Tapi Abah itu terkadang memporsikan kita sebagai keluarga, Mm-mm. kadang sebagai teman. Teman Abah tuh itu loh repotnya ya. juga, Abah tuh jarang banget nganggap kita sebagai murid tuh jarang. Iya. Kalau aku sendiri, Abah itu paling nganggapnya adik, kalau enggak anak, Anak bukan murid. bukan murid ya. Jadi kalau sama Mbak Surata kan mungkin lebih kayak ke temen mungkin ya. Kalau ke Mbak Suroto karena kan mungkin kalau dari segi usia kan lebih sepuh Mbak Iya Suroto lebih kan. tua saya. Mungkin kalau ke Mbak Suroto abah sudut pandangnya sebagai teman, sebagai kakak. Kalau dari abah sendiri, karena kan abah jarang banget anggap murid itu jarang banget. Cuman kita saja yang mengaku sebagai murid kan kita Iya tahu diri. karena kita itu sadar diri. Sadar diri kita Mantap itu. kita tuh tidak memanfaatkan situasi, tidak memanfaatkan situasi. Tapi kadang-kadang dengan obrolan kita, pembicaraan kita ini yang tidak suka sama kita itu pasti dikatakan memanfaatkan situasi seperti itu. Biarlah tidak usah dipikirkan. Tapi sekarang Mbak Abah kan pernah bilang dulu kalau mengikuti saya itu harus siap dihina dan dicaci. Baru tuh sudah Masih ingat pengalaman saya. Iya. sudah menjalani itu belum? Menjalan. Wah banyak. Ada nggak yang mencaci Mbak Wah Roto? panas sampai kalau dipikir Panas. itu iya. Wah di hati itu rasanya kayak nggak sabar-sabar. Tapi saya ingat dengan ucapan dan kata-kata Gus Samsudin. Makanya saya kuat, alhamdulillah. Saya itu menahan cacian dan makian dan hinaan itu ya. Alhamdulillah saya sangat-sangat bersyukur. Saya sangat-sangat bersyukur hatiku dan pikiranku itu kuat menahan amarah hawa nafsu seperti itu. Padahal dulu karakter kita tuh kalau disenggol ya Wah, antem ya lah, pusing. Ingatkan kita lagi ngikuti Abah itu. Sampai sekarang tuh masih menganut, kalau Abah kan ilmunya ilmu air, biarkan mengalir. Kalau aku enggak. Gimana? Aku menganut ilmu petir. Ilmu petir ya. Pusing-pusing hantam wes. Mantap. Aku masih menganut ilmu petir. Jenengan ya. Ya kadang-kadang namanya manusia tapi saya tuh ya yakin kalau panjenengan itu pasti bisalah mengikuti perjalanan apa yang sudah dijalankan oleh Abah. Karena wajar kalau kita tuh kadang-kadang tidak kuat sampai mengeluarkan emosi seperti itu. Wajar ya, namanya manusia toh pasti tempatnya luput dan kita pun dosa. Bukan sekelas Abah soalnya. Beda lagi. Kita tuh hanya mengikuti Abah tapi bukan sekelas Abah. Bukan sekelas Abah. Jadi beda. kalau misalkan ada masalah kita keluar, ya resiko ditanggung sendiri. Betul itu. Masalah soalnya. Mantap. Wah otak lu ternyata lama-lama encer ya. Yang dia yang buat perkara, kalau bahasa Jakarta lu jual gue beli gitu. Iya mantap. Udah keterlaluan tapi. Mantap. Tapi kalau untuk yang biasa receh-receh, kita ketawain. Ketawain bener betul. Mungkin cuma ngomongin Abah di belakang, apalagi waktu kemarin pas itu kan, pas baru-baru panas-panasnya kemarin, kejadian kemarin itu kan
tiap kita live itu kan pasti ada aja yang Wah, ngomong gini panas iya, kan. Saya masih ingat itu, Mbak, iya. waktu live itu masih banyak. Coba kita ngeredam aja. Mm. Kenapa kita ngeredam? Karena kelakuan kita lebih buruk dari Lebih buruk mereka dari mereka. sebenarnya kelakuan kita tuh. Jadi Iya, ngelihat yang dijelekin, oh ya kita cengengesan aja. cengengesan bener-bener. Dia juga belum tentu berani ngomong kayak gitu depan abah tuh belum. Nggak berani. Kalau kita sudah Kalau kita ya berani kalau toh. dia udah keterlaluan kalau kita. Oh, sampai aku Iya. hajar. Tapi ya namanya kita itu gimana ya? Kita tuh sekarang tuh bisa sadar diri kok. Ini Ya toh? perubahan yang luar biasa. Perubahan yang sangat-sangat luar biasa. Iya, makanya kalau trik saya sendiri Mbah Roto untuk bisa sabar tuh seperti itu, sadar diri. Ada yang ngata-ngatain abah di, wah gini penipu lagi. Kita, Ingat kan kita waktu masuk santri abah semua yang kadang kita hajar itu. iya, Wah, kita itu nggak ngomong itu nggak tanggung-tanggung. Masuk macam-macam hajar semua ya. Royok iya, di depan di pintu itu. depan. Tapi aku menyesal sekarang dengan kelakuanku yang seperti itu. Ya menyesal aku. Ternyata anak-anak abah itu semuanya itu baik-baik. Iya, Semuanya itu sopan. betul. Ketika menghadapi kita datang itu, alhamdulillah beliau itu sangat ramah dan sangat mengerti sekali. Mm-mm. Ternyata ketika kita sudah tahu di dalamnya tuh Seperti apa? seperti Nah, apa ya, benar. Kadang malu orang, kita ya. kadang orang mencaci itu karena memang nggak tahu Mm-mm. dalamnya seperti apa, nggak tahu. Tapi enak kalau dia mencaci karena nggak tahu, enak. Tinggal bisa dibilangin. Mm-mm. Kita adalah saksi hidupnya abah. Oke, bener, Kita bener. adalah saksi hidupnya abah. Ya, kalau sekarang kita bisa ngomong Nah, gitu. Kalau dulu dulu pedot-pedot, malah kita lebih pedot dari ya. mereka. Bener, bener, bener. Nah, jadinya kalau trik sabar saya seperti itu Mbah Roto. Kalau kalau ada yang ngomongin yang jelek-jelek, kita sadar diri dulu. Kita lebih jelek dari mereka soalnya. Dulu itu kita lebih jelek dari mereka, jadinya wes diamin dulu saja sampai kelewat batas baru kita hantam wes. Betul itu. Betul. Memang ya orang sabar tuh kalau kita tuh pakai ukuran kok. Ukuran kalau kita. Kalau apa itu biar disakiti, biar dihina, dicaci sampai parah. Tapi beliau itu tetap tersenyum dan tersenyum. Biarin aja. Cuman gitu. Sebenarnya gitu sebenarnya Mbak. Tapi kalau berat ya. Kita tersenyum. Di belakangnya kita kirimin. Wah. Kirimin hadiah maksudnya. Mantap pokoknya. Kirimin hadiah maksudnya Mbak. Itu juga sama aja. Depan kita senyum. Jadi gimana caranya sekarang kita itu berpikir supaya kita itu di hati abah itu benar-benar abah itu percaya dengan perjalanan kita untuk berjalan kebaikan, untuk melakukan benar-benar melakukan hal yang pengen baik dan lebih baik lagi. Iya. Buat sahabatku subscriber lover dimanapun panjenengan berada ya, saya Mbah Suroto dengan Mas Adam Kuncoro di kesempatan hari ini. Apabila kata-kata saya dengan Mas Adam Kuncoro ada yang kurang berkenan di hati panjenengan, ada yang salah, kita berdua minta maaf yang sebesar-besarnya, karena kita hanyalah manusia biasa, tak luput dari salah dan dosa. Seperti itu. Tapi memang yang harus kita perbaiki itu ya, abah itu wasilah untuk kita jalan taubat ya, membuka jalan taubat. Tinggal kita sekarang berdoa semoga, dan doa dari semuanya mudah-mudahan bisa istiqomah dalam taubat ini dan, amin, dan bisa belajar ikhlas ya, menerima semua perjalanan yang akan kita lalui, karena memang perjalanan ini nggak mudah. Kita saat ini yang sedang
mengikuti sedikit demi sedikit jejak Abah, tidak mungkin akan seperti Abah. Ya tidak mungkin Tidak lah. mungkin. Kita hanya mengikuti sedikit-sedikit dari jejaknya Abah. Ujian itu pasti ada. Tinggal ujian pasti ada. Dalam kebaikan itu semoga diberikan kemahan, kesabaran dalam menjalankan perjalanan hidup yang baru. Mantap. Yang baru. Terima kasih untuk semuanya. Doa semoga selalu dalam keadaan sehat, selamat dimanapun berada. Ya. Dan pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, apalagi dengan hari yang istimewa, kita ketemu sama Abah, ketemu sama orang tuaku juga, Mantap. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu ada keberkahan dalam setiap langkah-langkah kita di Amin. berada. Amin ya rabbal alamin. Cukup Mbah Rotam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tenan pokoknya jos gandos kotos